Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manipa Siti Napia, NPM 101217776, kelas A3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, ada pengertian dari tata kelola perusahaan, yaitu sistem dan proses yang digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, ada prinsip dari tata kelola perusahaan. Yang pertama, ada akuntabilitas. Setiap perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Yang kedua, transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material, relevan dengan cara yang mudah dipahami. Yang ketiga, ada keadilan. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya. Lalu ada manfaat dari tata kelola perusahaan. Yang pertama yaitu menciptakan aturan dan kontrol yang transparan, memandu kepemimpinan, menyelaraskan kepentingan saham, direktur manajemen, dan karyawan. Yang kedua, membantu membangun kepercayaan di kalangan investor, masyarakat, dan pejabat publik. Yang ketiga, tata kelola perusahaan juga dapat memberikan investor dan pemangku kepentingan yang jelas tentang arah dan integritas dari perusahaan. Yang ketiga, mengurangi potensi kerugian finansial, pemborosan, resiko, dan korupsi. Dan yang terakhir, rencana permainan untuk ketahanan dan kesuksesan dalam jangka panjang untuk perusahaan. Lalu ada struktur tata kelola perusahaan. Yang pertama, rapat umum pemegang saham atau organisasi tertinggi dalam perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris. Yang kedua, ada dewan komisaris yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan. Yang ketiga, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tanggung jawab perusahaan. Peran dan tanggung jawab direksi. Yang pertama yaitu menetapkan strategi, yang kedua mengambil keputusan, dan yang ketiga memantau kinerja. Yang selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama terdiri dari lingkungan, yaitu perusahaan harus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Dan yang kedua ada sosial. Perusahaan harus terlibat dalam kegiatan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Yang ketiga ada ekonomi. Perusahaan harus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Lalu ada implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama, komitmen manajemen, yaitu pimpinan perusahaan harus berkomitmen dan menjadi teladan dalam menerapkan GCG atau Good Corporate Governance. Yang kedua ada infrastruktur dari GCG. Perusahaan harus memiliki struktur, sistem, dan kebijakan yang baik. Dan yang ketiga yaitu budaya organisasi. Seluruh karyawan harus memahami dan menjunjung nilai dari GCG atau tata kelola perusahaan yang baik tersebut. Yang keempat, pemantauan evaluasi. Yang terakhir ini merupakan penerapan GCG yang harus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Tata kelola perusahaan yang baik memberikan banyak dampak baik dan manfaat bagi suatu perusahaan. Namun penerapan GCG juga menghadapi tantangan seperti resentasi budaya, kurangnya sumber daya, dan kompleksitas keorganisasi. GCG juga akan semakin penting bagi perusahaan untuk dapat bertahan dan berkembang di era yang kompetitif ini. Sekian pemahaman dan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.